Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Permisi. Oh iya, Mas Irfan ya? Oh, iya. Silakan masuk Mas. Oke. Silakan duduk ya. Terima kasih. Itu minumnya sudah disediakan. Baik. Silakan Mas Irfan kalau mau minum. Oke baik, saya lihat ini. Nah di data saya ini betul ya dengan Mas Irfan? Betul. Nama saya Muhammad Irfan. Oke baik. Panggilannya apa nih? Mas, Bapak atau Kakak atau ada panggilan lain? Mas aja sih kayaknya. Oke Mas Irfan. Ini saya sambil mencatat tidak apa-apa ya? Boleh, silakan Pak. Baik. Tadi gimana nih perjalanan ke sini Mas Irfan? Biasa jalanan sekarang, kendaraan umum banyak, macet segala macam, lampu merah. Iya, ada perbaikan jalan juga ya? Oh iya, ada perbaikan jalan di sana. Terus datang ke sini tadi sendiri atau di Teman teman? sendiri Pak. Sendiri ya. Hmm. Antrinya cukup panjang tadi nunggu di sana ya Mas ya? Iya. Oke, Mas Irfan ini sudah makan belum nih datang ke sini? Sudah, tadi di perjalanan sempat berhenti di warung makan, jadi sudah sarapan. Ya, artinya udah lumayan fit ya untuk hari ini ya? Iya, bisa dibilang gitu Pak. Ya. Jadi berhubung Mas Irfan sudah duduk nih, Mas Irfan cari dulu posisi nyaman duduknya. Kemudian jika sudah siap untuk menceritakan masalahnya, silakan nih Mas Irfan karena terkait permasalahan yang sedang dihadapi Mas Irfan ini. Oke, jadi saya dari beberapa tahun yang lepas ya. Yang jadi saya ini kebetulan terlahir dari keluarga Muslim, keluarga Muslim yang tetapi keluarga saya ini agamanya itu kurang gitu. Maksudnya yang tidak terlalu mendalami agama lah gitu. Jadi sehingga saya juga masih kurang gitu dalam masalah agamanya gitu. Nah jadi ketika waktu saya lulus SMA, saya merantau ke suatu tempat lah ya, suatu daerah untuk dalam masalah kerja gitu. Nah jadi ternyata di sana pergaulannya sama atau mungkin bisa dibilang lebih parah dari keluarga saya gitu. Agamanya juga sangat minim di sana ternyata, hingga membuat diri saya menjadi lebih kosong dalam hal agama gitu. Kosong dalam hal agama, dan seiring berjalannya waktu entah kenapa saya kayak termotivasi gitu untuk menjadi seorang ateis. Nah selepas beberapa tahun berjalan menjadi seorang ateis, saya rasa aman-aman saja dan masih sampai sekarang. Tetapi entah kenapa akhir-akhir ini saya merasa kayak kayak kosong ketika tidak memiliki suatu keyakinan. Entah kenapa saya ingin kembali ke jalan yang benar, kembali seperti orang-orang yang memiliki keyakinan. Dan saya itu ya itu tadi ada yang kurang lah gitu ya kalau tidak memiliki keyakinan pada Tuhan gitu. Dan saya ingin meminta saran terutama mengenai masalah yang saya hadapi saat ini gitu. Karena saya merasa saya sekarang cukup tertekan dengan apa yang saya alami sekarang, tidak memiliki keyakinan, tidak percaya pada Tuhan gitu. Dan saya ingin meminta saran kepada bapaknya mengenai masalah yang saya alami sekarang itu. Oke baik. Jadi dari poin-poin yang saya catat ini memang masalah yang sedang dihadapi Mas Irfan ini
agak rumit ya, karena ini sudah berkaitan dengan keyakinan ya, dan pemahaman Mas Irfan sendiri nih. Nah, untuk hal ini nih Mas Irfan sudah pernah belum nih untuk merubah ataupun usaha dalam menemukan solusi daripada Mas Irfan ini sebelumnya? Kalau itu sih nggak pernah ya, tapi akhir-akhir ini karena saya tadi ya yang saya ceritakan tadi, saya merasa ada yang kurang, ada yang kosong dalam kehidupan saya ketika saya tidak memiliki keyakinan. Saya mencoba untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang ada di agama saya tadi gitu, tapi masih males gitu. Gitu. Itu sih. Oke, baik. Nah, untuk masalah ini sendiri Mas Irfan sebelumnya sudah pernah cerita belum ataupun menceritakan masalah ini kepada baik keluarga, teman, pacar ataupun orang-orang terdekat Mas Irfan? Kalau itu sih pernah ya. Kemarin saya sempat menghubungi lewat telepon dengan keluarga saya, kemudian saya cerita-cerita, saya diskusi dengan keluarga saya bagaimana mengenai masalah keyakinan ini gitu. Dan saya rasa ini lebih baik dibawa ke yang ahli aja gitu untuk minta saran. Iya, baik. Jadi seperti itu ya Mas ya. Berarti memang masalah yang dihadapi Mas Irfan ini lumayan berat juga. Kemudian karena mungkin support daripada keluarga ini tidak terlalu mendukung. Nah, jadi kalau saya sendiri Mas ya, saran dari saya, karena ini pemahaman saya pribadi, Mas Irfan yang boleh mengambil sebagai contoh ataupun tidak gitu ya. Jadi kita itu memang perlu Mas dalam meyakini akan adanya Tuhan itu ya, karena baik makhluk apapun selain manusia itu memang harus meyakini adanya Tuhan. Kalau kita balik lagi dari sejarahnya Mas ya, sebelumnya ada manusia modern seperti ini, itu manusia purba ataupun ratusan tahun yang lalu itu mereka berlomba-lomba mencari Tuhan. Makanya ada yang menjadikan pohon, ada yang menjadikan patung misalnya, menjadikan matahari dan lain-lain itu sebagai Tuhan. Nah, kalau saya sendiri nih, pemahaman saya terkait pentingnya Tuhan ini Mas, kita ini kan makhluk lemah ya, manusia ini. Saya bisa sakit, saya bisa lemes, saya bisa menangis, saya bisa meninggal bahkan ya, karena kita sebagai manusia ini. Nah, oleh karena itu, karena kelemahan kita ini Mas, kita harus punya sesuatu untuk tempat bersandar, sesuatu yang bagaimana, sesuatu yang lebih dari kita, yang tidak lemah, tidak bisa sakit, tidak bisa meninggal. Nah, apa sih sesuatu yang lebih dari itu tuh? Nah, itu omongan saya gitu Mas. Makanya penting gitu bertuhan sebagai tempat bersandar kita, karena kita ini banyak lemahnya. Artinya kita ini makhluk fana. Nah, kita butuh sesuatu yang lebih dari kita, seperti itu Mas ya. Nah, itu mungkin sedikit masukan dari saya ataupun saran dari saya. Mungkin Masnya masih ada yang ingin bertanya terkait ini? Ini sudah mendapatkan sedikit gambaran ya tentang depannya apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya jalankan, dan sepertinya saran dari Bapak bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Ya, baik Mas. Jadi saya sarankan lagi Masnya pergi ke tokoh-tokoh agama gitu, kalau memang ingin kembali lagi ke jalan ini. Mungkin nanti saya bisa merekomendasikan tokoh-tokoh agama tertentu supaya Mas bisa belajar di sana. Nah, karena ini
sesuai kesepakatan kita, waktunya memang terbatas Mas. Jadi karena waktunya sudah mencapai batasnya, saya kira Mas ini konseling kita kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, apabila di lain waktu ataupun lain hari Masnya ingin konseling lagi, boleh menghubungi saya sendiri ataupun biro kami Mas. Oke baik, terima kasih ya Mas Irfan ya sudah mau menceritakan terkait keluh kesahnya. Saya harap Mas Irfan pulang dari sini lebih baik dan juga mungkin lebih bertahap gitu Mas dalam penyelesaian masalahnya. Ya, saya kira cukup Mas ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, silakan Mas Irfan.